Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putu Wirani dengan NIM 211073 dan rekan saya Losari Mahayani dengan NIM 211050 dan Iputu Aldi Sastria Pratama dengan NIM 211016. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan 6 submateri. Yang pertama, manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Yang kedua, jenis-jenis manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Yang ketiga, fungsi dan karakteristik manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Yang keempat, tujuan dan manfaat manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Yang kelima, pengaruh manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi terhadap perusahaan. Yang keenam, investasi dalam aktiva tetap. Pengertian manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Aktiva atau biasa disebut dengan aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Manajemen aset meliputi mengatur, merencanakan, mendesain, memonitor dalam proses mengakuisisi, memelihara, memperbarui, dan disposal segala bentuk inspektur dan aset fisik untuk mendukung pengadaan servis publik. Aktiva tetap atau aset tetap adalah aset berwujud jangka panjang digunakan oleh bisnis untuk menghasilkan pendapatan aset. Keputusan investasi adalah keputusan dalam mengalokasikan atau menempatkan sejumlah dana tertentu ke dalam jenis investasi tertentu untuk menghasilkan laba di masa depan dengan periode waktu tertentu. Keputusan investasi melibatkan waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik karena memiliki konsekuensi juga. Keputusan investasi terkait dalam proses pemeliharaan satu atau lebih investasi alternatif yang menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktiva tetap dan keputusan investasi. Jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah yang pertama, lahan. Lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Yang kedua, bangunan gedung. Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik di atas lahan atau air. Yang ketiga, mesin. Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Yang keempat, kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kelima, perabot. Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Yang keenam, inventaris. Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Yang ketujuh, prasarana. Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek. Jenis investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekedar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal. Yang kedua, investasi jangka panjang.
Setiap instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return. Tidak jarang seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi ini hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan merealisasikan return. Yang ketiga, saham. Potensial namun beresiko tinggi. Mungkin seperti itulah gambaran singkat mengenai investasi saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan saat kita membeli saham. Yang keempat, emas. Jika ingin berinvestasi emas, sebaiknya pilih emas batangan. Berbeda dengan emas perhiasan, nilai emas batangan ini murni dinilai dari beratnya. Kita juga harus menyiapkan tempat untuk menyimpan emas yang sudah dibeli. Yang kelima, properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang kita beli di sini. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Yang keenam, deposito. Sebenarnya deposito ini mirip dengan tabungan. Risikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Namun jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya, yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Selanjutnya ada fungsi dan karakteristik dari manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Aktiva tetap memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, informasi tentang aset organisasi akan membantu kita memperoleh pelaporan keuangan yang akurat, penilaian bisnis, dan analisis keuangan yang menyeluruh. Yang kedua, sebuah organisasi menggunakan laporan dan neraca ini untuk mencatat, mendepresiasi, membuang aset, dan analisis menggunakannya untuk mempelajari keuangan perusahaan. Yang ketiga, representasi yang diperjelas dari jumlah modal organisasi dan nilai aset untuk keuntungan finansial yang diikuti dan evaluasi masalah dalam bisnis. Yang keempat, informasi tentang aset tetap dan penyusutannya juga digunakan oleh para ahli keuangan untuk melaporkan apakah organisasi itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang terakhir, untuk memastikan profitabilitas aset tetap, rencana tindakan depresiasi harus diperiksa. Selanjutnya ada karakteristik aktiva tetap. Sebagian besar bisnis kecil menggunakan beberapa bentuk aset tetap dalam operasinya. Aset tetap di sini merupakan sumber daya yang dilaporkan bisnis di bagian aset di neraca, biasanya di bawah klasifikasi properti, pabrik, dan peralatan. Sebuah bisnis kecil memiliki aset tetapnya dan menggunakannya dalam operasi untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Mereka tidak membeli aset untuk disimpan sebagai investasi atau untuk dijual kembali kepada pelanggan. Selanjutnya, digunakan dalam jangka panjang. Sebuah bisnis mengharapkan untuk menggunakan aset tetapnya dan mendapatkan keuntungan ekonomi darinya selama lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, biaya kapitalis. Ketika sebuah bisnis memiliki aset tetap, ia mengkapitalisasi biayanya, yang berarti ia mencatat biaya tersebut di neraca dan bukan sebagai biaya pada laporan laba rugi. Selanjutnya ada depresiasi. Jika aktiva tetap adalah apapun selain tanah, perusahaan akan mentransfer sebagian dari biaya yang dikapitalisasi di neraca ke beban pada laporan laba rugi setiap periode proses yang disebut dengan depresiasi. Proses ini akan mengurangi nilai aset tetap di neraca untuk memperhitungkan keausannya. Tujuan dan manfaat manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi. Tujuan aktiva tetap ada beberapa. Yang pertama yakni memastikan status kepemilikan suatu aset. Yang kedua, investasi sehingga perusahaan dapat melakukan inventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki. Yang ketiga, nilai aset tetap tinggi, terjaga dan memiliki usia hidup yang panjang. Yang keempat, memastikan suatu aset sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang kelima, mencapai penggunaan dan pemanfaatan aset secara optimal. Yang keenam, agar biaya bisa diminimalisasi selama usia suatu aset. Yang ketujuh, ini sebagai keperluan untuk pengamanan aset.
8 sebagai acuan dalam menyusun neraca dalam laporan akuntansi. Manfaat aktiva tetap. Yang pertama yakni menjaga nilai aset. Manfaat manajemen aset yang pertama adalah bisa menjaga nilai aset tetap stabil. Pasalnya, semua aset yang dimiliki perusahaan memiliki risiko pengurangan nilai baik dari segi kerusakan hingga kerugian. Yang kedua yakni meningkatkan keamanan aset dalam perusahaan. Jumlah tidak sedikit jadi tidak bisa dikontrol secara individual. Maka terciptalah manajemen aset akan membuat perusahaan lebih mengurangi kemungkinan kehilangan atau kerusakan aset. Yang ketiga, memantau penyusutan aset. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa aset bisa mengalami penyusutan. Jika penyusutan aset terjadi, maka bisa mengurangi nilai aset. Yang keempat, menghindari pembelian berlebihan. Manfaat manajemen aset berikut dapat menghindari pembelian aset yang berlebihan karena tim manajemen aset akan mengontrol pembelian aset perusahaan. Yang kelima, membuat manajemen risiko. Manajemen aset selalu beriringan dengan manajemen risiko. Maka ketika manajemen aset tidak mampu mempertimbangkan yang mengancam aset perusahaan di masa mendatang, maka manajemen risiko hadir untuk melengkapinya. Yang keenam, mempermudah penyusutan anggaran. Dengan manajemen aset yang baik, perusahaan khususnya bagi keuangan juga akan lebih mudah menyusun anggaran. Baik, materi selanjutnya adalah pengaruh manajemen aktiva tetap dan keputusan investasi terhadap perusahaan. Yang pertama, pengaruh manajemen aktiva tetap. Aktiva tetap berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyaknya aktiva tetap, maka akan semakin tinggi biaya depresiasinya, sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Selanjutnya, pengaruh keputusan investasi. Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Meskipun demikian, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ada investasi dalam aktiva tetap. Anggaran atau budget adalah suatu rencana yang menjelaskan arus kas keluar dan arus kas masuk yang diproyeksikannya selama periode tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua ada penganggaran modal. Penganggaran modal di sini merupakan keseluruhan proses menganalisis proyek-proyek dan menentukan apakah proyek-proyek tersebut harus dimasukkan dalam kapitalis budget. Selanjutnya ada keputusan penganggaran modal sangat penting dikarenakan implikasi dari keputusan tersebut akan berlangsung terus hingga suatu periode yang cukup lama memiliki konsekuensi yang panjang. Menentukan bentuk-bentuk aktiva yang dimiliki perusahaan melibatkan pengeluaran yang besar. Selanjutnya ada perusahaan dapat mengklasifikasi proyek yang dianalisis dalam beberapa kategori proyek, diantaranya sebagai pengganti untuk mempertahankan bisnis yang ada, pengganti untuk mengurangi biaya, pengembangan proyek yang ada atau baru, pengembangan produk atau pasar baru, dan yang terakhir ada keamanan dan lingkungan. Dari materi yang kita paparkan tadi di atas, dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang. Dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan dan dimiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali agar diperolehnya laba atas penjualan tersebut. Dengan demikian, segala yang berhubungan dengan akuntansi tetap haruslah ditangani sebaik-baiknya. Pembuatan keputusan investasi di pasar modal membutuhkan analisis terhadap berbagai faktor. Analisis tersebut meliputi faktor-faktor fundamental ekonomi seperti produk domestik bruto, tingkat suku bunga, inflasi, dan kurs rupiah. Keputusan investasi melibatkan waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena memiliki konsekuensi juga. Keputusan investasi terkait dengan proses pemilihan satu atau lebih investasi alternatif yang dianggap menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan.
hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan akan muncul di neraca aset.